Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dan Adek, dalam kajian Kuantum Kepribadian Al-Quran Surah An-Naba ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-30. Nah, ya. Pada ayat sebelumnya Surah An-Naba ayat 6 sampai ayat 16 Allah menjelaskan bahwasannya Allah lah yang menciptakan semuanya. Menciptakan malam, siang, menciptakan matahari, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Semua adalah ciptaan Allah, pemberian Allah. Itu menunjukkan bahwasannya seluruh kehidupan ini adalah berasal dari Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya harus tunduk pada Allah. Semuanya harus ikut aturannya Allah karena semua diciptakan oleh Allah. Nah, pada ayat ke-18 Allah menjelaskan bahwasannya nanti kita semuanya termasuk jagat raya akan kembali kepada Allah. Akhir kehidupan kita kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Nah, pada ayat ke-17 Allah berfirman, Inna yaumal fasli kana miqota. Sesungguhnya ya ada hari keputusan. Ya, hari keputusan yang sudah ditetapkan. Nah, anak-anak, kalau Allah yang menciptakan, ya Allah juga yang akan mengakhiri kehidupan. Nah, kapan selesainya kehidupan ini? Kapan berakhirnya kehidupan ini? Kapan datangnya hari kiamat? Itu sudah ditetapkan Allah. Allah sudah tahu waktunya. Allah sudah tuliskan kapan waktunya. Tapi manusia tidak dikasih tahu agar manusia berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak menghafal Al-Quran. Nah, pada ayat ke-18 Allah berfirman, Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Nanti tanda hari kiamat itu bumi akan dihancurkan. Itu diawali dengan pada satu hari akan ditiupkannya sangkakala. Ketika sangkakala ditiupkan, fata'tuna afwaja. Ya, nanti manusia tiupan pertama bumi akan hancur semuanya. Langit hancur, gunung hancur, bumi hancur, manusia semuanya mati. Tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dan akan berbondong-bondong berdatangan. Nah, kemudian Allah jelaskan, ketika tiupan yang pertama bumi dihancurkan, apa yang terjadi? Allah jelaskan dalam surah An-Naba ayat ke-19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Pertama-tama langit duluan yang dihancurkan oleh Allah. Langit runtuh sehingga langit terbelah. Langit terbelah-belah seakan-akan ada pintu-pintunya. Dan para malaikat turun ke bumi untuk mengerjakan tugasnya di bumi. Untuk menghitung amal-amal manusia. Semuanya bertugas pada hari
pada hari kiamat. Saat itu bumi tidak ada langit lagi karena langit sudah runtuh. Kemudian apa lagi yang terjadi pada hari kiamat? Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung, seluruh gunung di dunia ini, ya, gunung-gunung dijalankan, dihancurkan, dibenturkan sehingga gunung-gunung hancur pada saat itu. Nah, kemudian kondisi bumi menjadi kacau. Inna jahannama kanat mirsoda. Saat itu anak-anak sekalian, neraka jahanam mulai mengintai. Nah, jadi sifat neraka jahanam itu dia mengintai. Mulai dari sekarang tuh neraka mengintai mana orang-orang yang tidak ikut aturan Allah. Mana orang-orang yang tidak ikut aturan Allah, dicatat aman neraka jahanam, dicatat namanya. Yang gak sholat dicatat namanya di dinding neraka. Yang gak tutup aurat dicatat. Yang gak mau mengaji dicatat sama neraka jahanam. Littogina ma'aba. Neraka jahanam itu buat orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang enggan ikut aturan Allah. Jadi neraka itu buat orang yang tidak mau ikut aturan Allah, gak mau sholat, gak mau mengaji, gak mau ikut aturan orang tua, gak mau berbuat baik sama saudara, gak mau sedekah. Nah, itu tempatnya di neraka. Labithina fiha ahqoba. Di neraka itu lama banget, berabad-abad lamanya, lama sekali. La yadzuquna fiha bardaw wala syaroba. Di dalam neraka itu, ya, tidak ada rasa dingin sedikit pun, gak ada minuman. Panas membakar di neraka itu, mengerikan, gak ada minuman. Illa hamimau wa ghassaqo. Kecuali minumannya itu dari apa, anak-anak sekalian? Dari air yang mendidih dan nana yang membusuk. Jadi sudahlah panas, membakar, kehausan, gak ada minuman. Sekali dikasih minuman air mendidih dan nana. Jazaa'u wifaqo. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak ikut aturan Allah, balasan yang setimpal. Nah, kenapa kok mereka bisa masuk api neraka? Apa kata Allah? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena sesungguhnya dahulu mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka itu tidak mau berpikir apakah perbuatannya itu bisa masuk ke neraka atau ke surga. Dia gak mau mikir, yang penting dia tidak ikut aturan Allah. Nah, sekarang mereka merasakan sendiri. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka masuk api neraka karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau ikut aturannya Allah, tidak mau ikut aturan Rasulullah. Disuruh sholat gak mau, suruh ngaji gak mau, suruh bangun subuh gak mau, suruh tutup aurat gak mau, suruh bantu orang tua gak mau. Nah, akhirnya masuk api neraka. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu itu telah dicatat di dalam kitab khusus, catatan khusus. Karena ketika di dunia ini, ketika orang sholat dicatat, orang gak sholat dicatat, orang tutup aurat dicatat, gak tutup aurat dicatat. Jadi semua ada catatannya. Orang-orang yang membangkang Allah ada catatannya, orang-orang yang taat sama Allah ada catatannya. Jadi tidak bisa bohong.
fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, dirasain loh masuk api neraka karena dulu nggak mau ikut aturan Allah. Di dalam neraka itu terus-terus bertambah azabnya, terus-terus makin panas, makin panas, makin panas, makin sakit, makin sakit, makin sakit. Nah, makanya mau ikut aturan Allah apa mau tidak ikut aturan Allah? Mau ke surga apa ke neraka? Ke surga. Kalau mau ke surga gimana caranya? Sholat, ngaji, bersedekah, berbagi makanan. Kalau ada baju kecil dibagi sama anak-anak yang kecil. Nah, begitu ya. Teman-teman di rumah juga begitu. Terus semangat, terus ikut aturan Allah, bersama-sama keluarga, berdakwah di rumah, ajakin semua untuk ikut aturan Allah agar masuk surga sama-sama. Itulah contohnya menjadi ulama besar, selalu Wah, pada keluar rumah. ya. Nah, ya anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.